udah kita tinggal sama anak yang kecil ya, suami nggak ada, pergi, ya sedih lah. Kalau lihat itu apa namanya, angin ombak itu Pak, rasanya ya Allah udah kita nggak ada keluarga, suami nggak ada, di rumah cuma sama anak saya yang kecil. Nanti gimana kalau ada apa-apa gitu. Dulu ini adalah tempat tinggal masyarakat kami. Sehubungan dengan banjirop yang sangat besar sekali dan akhirnya ini masyarakat terdampak. Pemerintah akhirnya mengadakan relokasi untuk masyarakat kami. Sehingga warga kami yang semula bertempat tinggal di sini dialokasikan di tempat tinggal yang baru. Indramayu, tanah yang hidup dari laut. Setiap subuh, para nelayan berangkat menembus gelap, menyusuri ombak demi mencari rezeki. Namun bagi mereka, pekerjaan di laut bukan satu-satunya ancaman. Tapi di darat, rumah-rumah mereka perlahan tenggelam, ditelan banjirop yang datang tanpa ampun. Dinding-dinding yang lembab, kasur basah, dan anak-anak yang terbangun oleh suara air masuk ke dalam rumah. Itulah kenyataan yang bertahun-tahun mereka hadapi. Bencana air yang datang saat pergantian di setiap tahun ini merenggut segala yang mereka miliki. Banjirop harian dan ombak besar tidak hanya mengambil tempat tinggal, namun juga ketenangan mereka. Waktu itu kena dampak ombak tahun 2022, banjir campur ombak besar. Sedangkan rumah waktu itu kan saya juga dagangnya warungan kecil-kecilan itu. Sampai warung habis, pekakas habis, semua habis ke bawah ombak. Waktu banjir itu gelombangnya tinggi banget, hampir 6 meter. Terus nembrak itu rumah, hancur. Rumahnya yang situ. Ke bawah itu harus ombak. Kejadian waktu itu tanggal 31 tahun baru. Tahun 2022, terus gelombang datang jam 4 pagi. Jam 4 pagi gelombang datang, udah nggak bisa ngelamatin apa-apa, langsung kena rumah, ambruk semua. Jam 5 udah jadi ini rata. Di garis pantai yang lama, hidup adalah kecemasan tanpa henti. Setiap air pasang datang adalah peringatan akan kehilangan. Mereka harus lari mencari keselamatan masing-masing, terpisah dari suami yang melaut, meninggalkan anak tanpa kepastian. Waktu itu ditinggal sama suami, nggak tahu di mana kabarnya. Sedangkan saya kan ditinggal sama anak yang kecil, sama yang kakaknya perempuan. Kalau yang kakaknya besar kan kadang di laut, kerja di laut, ikut sama orang. Kadang 3 bulan baru pulang, kadang 2 bulan baru pulang. Ya waktu itu cuma mengandalkan anak aja.
udah kita tinggal sama anak yang kecil ya, suami nggak ada, pergi, ya sedih lah. Kalau lihat itu apa namanya, angin ombak itu Pak, rasanya ya Allah udah kita nggak ada keluarga, suami nggak ada, di rumah cuma sama anak saya yang kecil. Nanti gimana kalau ada apa-apa gitu. Pokoknya udah pasrah lah. Gitu. Cuma saya, ya gitulah, alangkah teganya sebagai orang tua laki-lakinya gitu loh. Ninggalin anak tanpa, ya gimana anak saya itu hidup apa mati. Kena ombak besar, kena angin besar, hidup di pinggir laut. Saya sedih-sedih Pak, gimana ya? Namanya kita cuma sama anak kecil, kena ombak besar. Pada segini lari-lari, cari keselamatan sendiri-sendiri. Ya panik banget Pak, lihat gelombang tinggi, mau keluar nggak bisa, mau ke jalan raya susah. Segini Pak, saya tuh udah kehancuran rumah tuh, mau ke sini tuh nggak bisa, mau masuk ke rumah anak udah segini. Jadi ya jalan aja Pak, terus aja ngelusurin ini, jalan ini. Sampai ini kepala tuh pada bencut semua, saya tuh Pak. Kaki pada berdarah ini tuh tadi tuh, waktu gelombang tinggi naik tuh Pak. Gelombang sampai 6 meter Pak, gelombang tuh. Banjirop harian ini tidak hanya berdampak pada 93 kepala keluarga yang direlokasi, tetapi juga pada ratusan rumah lain yang terancam. Dan yang terpenting, bencana air ini telah merenggut masa depan mereka. Krisis ini menghambat anak-anak untuk berangkat sekolah, membiarkan mereka tetap berada di bawah garis ancaman. Dulu ini adalah tempat tinggal masyarakat kami. Sehubungan dengan banjirop yang sangat besar sekali, dan akhirnya ini masyarakat terdampak. Pemerintah akhirnya mengadakan relokasi untuk masyarakat kami, sehingga warga kami yang semula bertempat tinggal di sini dialokasikan di tempat tinggal yang baru, sehingga ini adalah rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat kami. Ini adalah potret asli nyata. Seperti inilah keadaan rumah yang saat ini sudah ditinggal oleh masyarakat kami. Ketika banjirop datang yang hampir datang setiap hari, mereka banyak yang tidak sekolah. Ini khususnya untuk dalam kategori kelas bawah. Dalam artinya kelas 1, kelas 2 atau bisa jadi dari anak TK dan PAUD. Untuk yang SMP sampai SMA, mereka ketika berangkat mengalami kendala sehingga ya mungkin sampai sekolah ada yang kesiangan atau dalam keadaan sepatu yang basah, celana yang basah, seperti itu. Di tengah krisis lingkungan, tantangan lama kian memburuk. Masalah ekonomi nelayan dimulai di darat. Logistik yang rapuh membuat aktivitas pelelangan ikan terganggu, seperti mengambang dan tidak stabil. Ya tantangannya sebagai cuaca. Kendala cuaca kan dengan pendangkalan di muara. Ya terkait cuaca di laut, biasanya di bulan 10, 11, 12 itu mencapai gelombang besar itu Pak. Kondisi banjir ini mengganggu nelayan sini? Ya sangat mengganggu Pak, karena sangat mengganggu karena aktivitas nelayan terganggu di TPI itu. Karena ikan dari nelayan ke TPI itu seakan-akan mengambang lagi. Hidup lagi itu. Keterbatasan modal dan fasilitas membuat nelayan kecil sangat rentan. Mereka bergantung pada perbekalan harian, sementara perbaikan mesin kapal yang bisa menghabiskan biaya besar harus dilakukan setiap tahun. Udah lama Pak, dari kecil. Ya dari kecil karena putus sekolah masyarakat kita nih. Dia putus sekolah dari SD langsung ke laut. Rata-rata kapal kecil di sini. Kalau kapal besar itu dia lebih bawa bakalnya lebih banyak, dari 50 juta sampai 70 juta. Dengan durasi 1 minggu.
Kalau nelayan kecil itu cuma setengah hari. Jadi dari berangkat jam 3 pagi, pulang siang. Dengan bawa bekal cuma 500.000 Kak, untuk standar umum ya. Ya umumnya itu ikan-ikan, kata orang Jawa mau ikan boyor, ikan-ikan kecil yang buat pupuk tuh. Terus ikan-ikan besarnya ada ikan kembung, terus ada ikan kayak kakap juga ada dapat. Terus ada rajungan juga dapat. Iya, relatif Pak. Relatif terkait masalah penghasilan kapal kecil itu, kalau kita bahasa umum itu 1 juta dengan perbekalan 500.000. Bisa jadi kalau cuaca ekstrim dengan bulan-bulan yang bulan 11, 12 sampai bulan 3, itu nelayan kadang kalanya minus Pak. Dari perbekalan 500.000 dia dapatnya 200 kadang. Itu yang jadi prihatin kita. Terkait masalah permodalan Pak. Terkait masalah modal untuk sarana prasarana kapal, perbaikan kapal, terus terkait masalah mesin. Kita setiap tahun itu harus bisa memperbaiki mesin, apalagi sekarang penghasilan masyarakat itu tergantung dengan mesin perahunya. Ada yang 2, ada yang 3. Bahkan pakai mesin mobil juga, itu sangat berpengaruh. Mesin dompleng itu, kayak diesel kalau orang Jakarta. Terus sekarang masyarakat kita itu sudah update, pakainya mesin mobil itu dipakai untuk perahu. Kondisi ini mendorong mereka ke dalam siklus utang. Mereka terikat pada tengkulak untuk permodalan dan dipaksa menerima harga tangkapan yang diatur. Ketika cuaca ekstrim tiba, nelayan kecil bisa merugi, memaksa keluarga berutang demi menunjang kebutuhan. Udah musim-musim masuk musim ekstrim ya, jadi penghasilannya itu cuma dapat 500.000. Jadi pas-pasan lah untuk makan sehari-hari dengan cuaca kita setiap hari banjir ya. Dari penghasilan tersebut itu bukan hanya buat makan sehari-hari buat istri dan anak, bahkan untuk memperbaiki rumah juga dengan kondisi banjir. Kalau kapal kecil itu jualan dengan tengkulak Mas. Jualannya ke tengkulak karena ketergantungan permodalan itu. Yang jadi kita riskannya itu masalah tengkulak. Jadi masyarakat kita nih mau beli bekal untuk ke laut itu ketergantungan sama tengkulak. Contoh kita dimodalin nih solarnya dari tengkulak, modal untuk bekal lainnya dari tengkulak. Terus kita berangkat ke laut dengan harganya itu diatur oleh tengkulak juga. Itu yang jadi permasalahan nelayan kecil kita. Pas waktu cuaca ekstrim itu di bulan 12 itu kan nggak ke laut nih. Kadang kalanya dia terpaksa ke laut karena kebutuhan ekonomi yang harus ditunjang. Dia berangkat ke laut dengan cuaca ekstrim, bahkan terjadi kecelakaan di laut. Terus banyak yang korban jiwa juga, perahu rusak. Ini yang jadi permasalahan deritanya nelayan. Itu. Karena cuaca ekstrim, karena bentar lagi nih bulan 12. Ini cuaca ekstrim yang kita bingung dari kita mau ngeluh kesah di mana nih. Dengan nelayan kecil, dengan kondisi cuaca ekstrim, dengan ketergantungan laut. Dengan penghasilannya cuma hanya ketergantungan sama suami si istri ini. Mau nggak mau ngutang. Setelah bulan-bulan tenang, di bulan-bulan 5, 6, ya baru ke laut lagi untuk bayar utang. Masalah ini berakar pada infrastruktur yang diabaikan. Sungai yang dangkal, yang sudah 20 tahun belum mengalami normalisasi, tak hanya memperburuk banjir rob, namun juga menghambat kapal nelayan untuk berlayar, mengancam mata pencaharian utama mereka. Ini udah lama, dari sekitar 2019 lah. Ya, udah mulai banjir parah nih. Karena sungai kita dangkal, udah 20 tahun lah kita belum ada normalisasi sungai. Jadi harapan kami sebagai masyarakat Daratan Kulon dan nelayan berharap terhadap pemerintah atau negara Indonesia nih agar bisa memperhatikan desa Daratan Kulon terkait masalah normalisasi sungai, karena ini sangat berpengaruh untuk fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di nelayan. Jadi desa nelayan berangkat ke laut karena sungainya dangkal, jadi nggak berangkat ke laut. Itu. Jadi pencarian masyarakat sangat terganggu. Ya, adanya sungai kita dangkal. Rumah nelayan itu sekitar kita didata di desa itu ada 800 rumah nelayan yang terdampak banjir rob yang ada di wilayah nelayan. Jelas itu penurunannya luar biasa. Jadi pencaharian masyarakat untuk
jualan ikan yang tadi, ikan asin atau apa, benernya orang-orang luar dari Indramayu dia beli ikan asin, jadi nggak kedatang ke Eretan karena fasilitas umumnya kena banjir jalannya. Kita ingin petani, nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini. Tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari 2.000, kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti di situ akan hidup 2 juta kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anak, berarti 5 juta. 10 juta orang akan hidup dengan baik. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Pemerintah telah memberikan bantuan yang paling berarti, tempat bernaung yang aman. Relokasi telah memberi mereka rumah, sebuah ketenangan dari ombak. Mereka bersyukur, karena tanpanya, mereka tak tahu bagaimana nasib mereka. Alhamdulillah, saya senang karena pemerintah benar-benar sudah memperhatikan kami semua yang ada di pinggir laut. Terima kasih sebesar-besarnya, karena juga di sini kalau nggak ada rumah ini, nggak ada tempat ini, kita juga nggak tahu mau gimana nasibnya. Karena yang di sana udah nggak bisa ditempatin lagi kan, rusak semua. Dagang es, ya jajanan anak-anak ciki-cikian itu. Secara ekonomi alhamdulillah, walaupun ya masih banyak yang kurang, ya alhamdulillah lah. Bisa untuk jajan anak, bisa untuk ongkos sekolah anak, alhamdulillah. Setelah kami relokasi, alhamdulillah masyarakat kami merasa bersyukur, mereka lebih sejahtera, kemudian juga lebih nyaman, istirahat lebih tenang, anak-anak pun sekolah lebih enak, lebih mudah mengakses untuk ke tempat-tempat sekolah. Namun, ketenangan fisik datang dengan harga ekonomi. Jarak yang memisahkan mereka dari sumber penghasilan utama memaksa mereka berjalan kaki setiap hari, bekerja serabutan demi menafkahi keluarga. Jadi Ibu kerjanya di sini? Iya, di sini, di Empang. Jadi tiap hari dari sana ke sini jalan kaki. Di sini ngurusin apa? Itu udang kecil. Oh, udang kecil. Iya, bantuin. Ya itu ngisi plastik apa di Empang, ya bantuin orang. Itu yang satu harinya kadang-kadang dapat 10.000, kadang-kadang dapat 20.000, nggak tentu. Kadang-kadang ada orang belinya banyak ya dapat banyak, kalau orang pembelinya sedikit dapat sedikit. Nggak tentu gitu, nggak netap gitu. Solusi jangka panjang adalah membangun pertahanan dan menata ulang pesisir. Rencana mengubah lahan bekas rumah menjadi kawasan reboisasi mangrove dan ekowisata, serta mendesak relokasi tahap kedua menjadi harapan baru. Rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat kami untuk menempati rumah yang baru, maka rumah-rumah lama mereka ini akan kita gunakan untuk penghijauan atau untuk pelaksanaan reboisasi. Dalam hal ini adalah penanaman mangrove. Ini ke depan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat ini akan kita robohkan, ya, kemudian dialihfungsikan menjadi mangrove, sehingga ke depan ini akan menjadi ekowisata. Harapan kami sebagai pemerintah desa untuk ke depan, pemerintah untuk segera melaksanakan relokasi tahap 2 sehingga masyarakat kami khususnya yang di Blok Kebon 1, di Blok Kebon 2 yang ada di bibir pantai bisa merasakan kenyamanan, ketenangan, dan lebih
lebih terjaga lagi kesehatannya, lebih jaga lagi keselamatannya, sehingga ekonomi bisa pulih seperti semula. Program Nasional Astacita menjanjikan penguatan ekonomi maritim, modernisasi nelayan, dan pembangunan infrastruktur. Sebuah jawaban atas masalah permodalan, perizinan, dan normalisasi sungai. Jadi harapan kami sebagai masyarakat Eretan Kulon dan nelayan berharap terhadap pemerintah atau negara Indonesia nih agar bisa memperhatikan desa Eretan Kulon terkait masalah normalisasi sungai, karena ini sangat berpengaruh untuk fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di nelayan. Jadi desa nelayan berangkat ke laut karena sungainya dangkal, jadi nggak berangkat ke laut. Itu. Jadi pencarian masyarakat sangat terganggu. Orang tidur nyenyak, saya mah kuras. Orang tidur nyenyak, saya mah nyocokin ini, solokan air. Jadi nggak nyenyak-nyenyak tidur tuh, kena gelombang, kena apa. Jadi saya tuh dapat di sana tuh Pak, udah alhamdulillah saya dapat di sana, berterima kasih. Tidurnya nyenyak. Dan untuk pemerintah, saya sendiri berterima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan rumahnya. Yang sekarang ini saya huni, saya akan jaga sebisa mungkin saya menjaga rumah pemberian pemerintah. Ketenangan telah mereka dapatkan, namun keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hidup abadi di Eretan Kulon masih menanti program Astacita lainnya untuk benar-benar melawan ombak.